Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman buka-bukaan soal rencana anggaran tahun 2025 mencapai 5,78 triliun rupiah dengan tekad menjadi terbaik dalam keterbukaan publik. Gebrakan lanjutan Maru Arar Sirait yang melibatkan seluruh pihak dalam program 3 juta rumah. Selepas gebrakan di Rumah Susun Pasar Rumput, Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Maru Arar Sirait pun berlanjut. Sejak awal memimpin, menteri yang akrab dipanggil Ara itu bertekad untuk menjadikan Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman menjalankan keterbukaan publik dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan. Ara mencetuskan diskusi program 3 juta rumah yang diadakan rutin per 6 bulan untuk evaluasi serta menyaring masukan dari seluruh stakeholder. Pada diskusi perdana, Ara memerinci rencana alokasi anggaran tahun 2025 mencapai 5,78 triliun rupiah difokuskan pada 5 target prioritas. Kita mau dapat skor kementerian kita paling tinggi soal keterbukaan publik. Mau nggak Bapak Ibu dukung saya? Jadi anggaran saya buka nih, ya. Saya juga buka SOTK, baru rencana aja saya udah buka. Jadi ini bukan program sosialisasi, Bang Enggar, tapi program mau dapat masukan publik. SOTK ini udah bener nggak? Udah efektif nggak? Udah efisien nggak? Jadi saya bukan undang di sini untuk ini loh keputusannya. Ini yang disusun oleh staf saya. Saya saja sama staf saya beda. Nanti saya kasih tahu bedanya di mana. Gak apa-apa, ya. Memang ke depan saya kasih 4 dirjen, kita akan segera fit and proper test 4 dirjen itu. Jadi Pak, 5,78 triliun. Buat IKN berapa Pak Dirjen? IKN untuk tahun 2025 sekitar 1,2 triliun Pak. Berarti dari 3,5 terutama yang di rumah susun. Ya. Secara rinci, kelima target prioritas dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman, di antaranya prioritas pertama, program rumah susun dengan total nilai sebesar 3,53 triliun rupiah. Dialokasikan untuk lanjutan proyek pembangunan rumah susun personel TNI di Ibu Kota Nusantara, untuk lanjutan pembangunan rusun ASN dan Hankam, untuk lanjutan pembangunan rusun bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang terdampak IKN, untuk lanjutan pembangunan rusun mendukung daerah otonomi baru, untuk lanjutan pembangunan rusun direktif, serta untuk lanjutan renovasi tower rusun Wisma Atlet Kemayoran sebanyak 10 tower. Selain itu, anggaran juga digunakan untuk pembangunan baru rumah susun ASN, TNI Polri, masyarakat berpenghasilan rendah, pekerja lembaga perguruan tinggi, dan lembaga perguruan berasrama. Prioritas kedua, pembangunan rumah swadaya senilai 747 miliar rupiah dengan skema bantuan stimulan perumahan swadaya melalui program padat karya. Prioritas ketiga, rumah khusus senilai 105 miliar rupiah untuk lanjutan pembangunan rumah khusus untuk daerah otonomi baru, pembangunan rumah khusus suku Moi, untuk lanjutan pembangunan rumah khusus pasca bencana di Ternate, untuk pembangunan rumah khusus Malawi, dan rumah khusus pasca bencana di Lebak. Prioritas keempat, pembangunan rumah umum dan komersil senilai 121 miliar rupiah, meliputi pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum untuk perumahan masyarakat berpenghasilan rendah di seluruh provinsi. Dan prioritas terakhir, dukungan manajemen dan teknis lainnya sebesar 575 miliar rupiah untuk pelaksanaan kegiatan pengaturan, pembinaan serta pengawasan kebijakan dan program penyelenggaraan perumahan. Selain itu, untuk gaji dan tunjangan operasional kantor dan administrasi Kesatkeran.